Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka setelah penyidik menyimpulkan adanya unsur manipulasi digital dan dugaan penyebaran tuduhan palsu terkait dokumen ijazah yang beberapa waktu lalu sempat viral. Total ada 8 orang tribuners yang kini menyandang status tersangka atas kasus ijazah palsu Jokowi. Lantas bagaimana ancaman pidana dalam kasus ini serta pasal-pasal yang ditetapkan apakah sudah sesuai? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus kali ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Bersama dengan saya ada pakar hukum pidana, ada Bang Abdul Fikar Hajar. Bang Fikar, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Kabar baik, Bang Fikar? Ya, selamat sore, kabar baik. Ya, terima kasih menyempatkan waktunya berdiskusi dalam Tribun Fokus setelah dilaporkan bulan April 2025, Bang Fikar. Akhirnya ada penetapan tersangka pada hari ini 11 November. Kalau Bang Fikar melihatnya mungkin boleh sebagai pengantar jalannya proses ini sampai menuju ke penetapan tersangka. Ini kan kepolisian terkesan sangat hati-hati begitu ya. Apa yang membuat proses ini begitu panjang berlangsung sampai akhirnya ada penetapan tersangka ini, Bang? Ya, apa namanya? Kalau mengacu kepada KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penetapan tersangka itu tidak bisa apa sembarangan dalam pengertian begitu ada orang laporan gitu ya, kemudian siapa yang dilaporkan itu langsung ditetapkan sebagai tersangka gitu, nggak tidak seperti itu. Tapi ada proses pengumpulan alat bukti. Nah, proses pengumpulan alat bukti itulah yang kemudian memakan cukup waktu yang lama gitu ya. Karena di situ juga sekaligus sebenarnya walaupun bukan acara pembuktian seperti di pengadilan gitu ya, tetapi kan untuk menetapkan orang sebagai tersangka ya, orang sebagai apa namanya apa yang dituduhkan gitu ya, dari peristiwa yang terjadi, ya, peristiwa pidana yang terjadi, eh, menentukan orang yang paling bertanggung jawab ya terjadinya peristiwa itu. Nah, itulah yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, karena itu eh, apa pada waktu yang lalu Mahkamah Konstitusi itu menetapkan regulasi ini gitu. Nah, kalau di KUHP kan istilahnya cuma adanya bukti permulaan yang cukup gitu ya, adanya bukti permulaan yang cukup, kemudian orang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu pada waktu-waktu yang lalu apa terminologi bukti permulaan yang cukup itu sangat manipulatif gitu. Artinya ketika orang ada yang melaporkan gitu ya, yang melaporkan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu yang pada waktu-waktu yang lalu seperti itu ya. Nah, sehingga ini situasi ini sangat memprihatinkan karena kemudian penegakan hukum itu bisa dipolitisir gitu. Artinya bisa dimuati oleh muatan-muatan politik gitu, atau muatan-muatan yang dituju secara subjektif gitu. Nah, karena itu kemudian Mahkamah Konstitusi menerjemahkan terminologi bukti permulaan yang cukup itu dalam bentuk kuantiti, dalam pengertian minimal ada dua alat bukti gitu. Jadi sekurang-kurangnya ada dua alat bukti, maka baru ya proses hukum itu bisa menetapkan siapa tersangkanya gitu. Nah, yang dimaksud dengan alat bukti berdasarkan hukum acara pidana itu adalah keterangan saksi, ya, keterangan ahli, ya, kemudian bukti surat, ya, kemudian keterangan tersangka, belum ada ya, tersangkanya belum ada keterangan saksi gitu. Nah, karena tersangka itu bisa dipastikan lahir dari salah seorang yang tadinya statusnya sebagai saksi gitu ya. Umpamanya ada saksi beberapa diperiksa gitu, dan salah satu itu pasti akan diletakkan status sebagai tersangka karena dia dianggap yang paling bertanggung jawab gitu. Nah, saksi ya dalam terminologi acara pidana itu adalah mereka yang melihat, yang mengetahui, ya, melihat, mendengar, ya, dan merasakannya sendiri.
gitu. Nah, dengan melihat, mendengar dan merasakannya sendiri itu dia apa namanya dikategorikan sebagai saksi gitu. Bahkan juga sekaligus bisa juga sebagai pelaku gitu ya, karena dia merasa dia melakukan gitu ya. Kalau pelaku kan tambah dia yang melakukan gitu ya. Jadi melihat, dia lihat kejadiannya, dia dengar kejadiannya, dia rasakan kejadiannya, bahkan dia lakukan. Dialah yang melakukan apa perbuatannya. Nah, karena itu kemudian dia dikualifikasi sebagai saksi. Nah, karena itu kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan minimal ada dua alat bukti. Nah, jadi ada saksi, ya, dua alat bukti itu bisa dua orang saksi, gitu ya. Bisa apa antara saksi dengan ahli, gitu ya, apa antara saksi dengan bukti surat gitu ya. Nah, itu yang kemudian bisa menjadikan itu. Tetapi biasanya keterangan ahli itu tidak apa namanya tidak signifikan gitu, karena dia kan tidak berkaitan dengan kejadian sebenarnya. Kalau keterangan ahli itu cuma pendapat seorang yang punya apa keahlian berdasarkan keilmuannya tentang satu kejadian gitu. Jadi dia sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan peristiwanya. Nah, karena itu dalam menentukan apa namanya pertimbangan apakah seseorang bisa dijadikan tersangka atau tidak, lebih pada alat bukti saksi dan surat gitu. Ya, ahli itu nggak dipakai karena ahli itu pendapat gitu ya. Ahli itu boleh dipakai, eh, tapi dia sebagai tambahan aja ya, sebagai tambahan tetapi tidak menentukan. Tapi yang menentukan bahwa apa status seseorang itu bisa menjadi tersangka adalah keterangan para ahli dan bukti surat gitu. Nah, para ahli, para saksi ya, dan bukti surat. Nah, para saksi itu adalah yang melihat, mendengar maupun yang merasakannya sendiri. Begitu, Mbak. Oke, Bang Fikar, dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini kan total ada 8 orang ya yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Ada pemisahan klasternya, ada klaster pertama dan klaster kedua, yang mana klaster kedua ini dari pasal yang dijeratkan kepada para tersangka ini jauh lebih berat begitu Bang, karena ada dugaan manipulasi data, yaitu yang diduga dilakukan para pelaku terhadap ijazah atau dokumen dari Pak Jokowi. Bagaimana Bang Fikar melihat pemisahan klaster yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini? Ya, ya apa namanya? Menurut saya sih sebenarnya sama saja ya. Kalau semuanya ditetapkan sebagai tersangka gitu ya, eh, apa namanya? Maka tersangka itu selain orang yang melakukan sendiri gitu ya, juga bisa orang yang menyertai melakukan gitu. Jadi dia bukan otaknya ya, bukan Whitlockernya ya, tapi dia sama-sama, kalau istilah hukum itu sama-sama dader, sama-sama pelaku, tetapi bukan intelektualnya gitu, bukan apa namanya yang punya ide atau yang punya dorongan untuk melakukan itu gitu. Mhm. Klaster yang kedua apa pelaku yang ketiga adalah mereka yang ikut membantu, Jadi menyertai dan ikut membantu. Pelaku, penyerta dan pembantu. Nah, itu semuanya kualifikasinya dader. Semua kualifikasinya adalah pelaku gitu. Nah, karena itu pemisahan klaster 1 dan 2 ini dilakukan oleh polisi, sebenarnya semuanya pelaku gitu ya, semuanya pelaku, tetapi dilihat dari apa kualitas perbuatannya, maka dipisahkan menjadi 2 klaster itu gitu ya. Tetapi tetap dua-duanya pelaku. Nah, bisa jadi polisi apa mendasarkan pada itu tadi ya, yang satu itu apa termasuk whitlocker gitu, orang yang punya ide dan merangsang terjadinya satu perbuatan gitu. Yang satunya apa punya kesepakatan dan dia yang melaksanakan umpamanya seperti itu. Nah, jadi tapi semuanya namanya pelaku gitu ya, Mhm. namanya dader gitu. Kalau di dalam istilah hukum semuanya dader, semuanya pelaku, tetapi bergantung pada perannya gitu, pada perannya. Nah, dan ini yang kemudian disimpulkan ya memenuhi unsur dua-duanya itu ada memenuhi unsur perbuatan gitu.
ya perbuatan dan ada akibatnya gitu. Kalau ini delik material gitu, delik yang nyata gitu ya, maka dia ujungnya adalah ada akibatnya. Meskipun akibat itu diakibatkan tidak hanya oleh meskipun diakibatkan oleh perbuatan satu kelompok, tapi tidak terlepas dari kelompok yang lain gitu ya. Yang tadi saya bilang weight locker itu ya, apa namanya, orang yang intelektual dadernya, orang yang punya ide untuk melakukan itu, kemudian ada orang yang melaksanakan ide itu. Nah, seperti itu. Nah, itu kualifikasi dari pembantu di dalam tindak pidana. Tapi dua-duanya pelaku gitu. Nah, itu dipisahkan oleh perannya saja gitu ya, perannya saja, tetapi dua-duanya adalah pelaku, yang ancaman hukumannya pun jadi sama karena memang dua-duanya pelaku begitu, Hmm, Mbak. hmm. Oke, kalau dari pasal yang kemudian ditetapkan Bang Fikar, ini kan klaster pertama yang 5 orang, ini kan pasalnya 310, pasal 311, kemudian 160 KUHP, dan pasal 27A, Jungto pasal 45 ayat 4. Sementara yang klaster kedua ini hampir sama, tapi ada tambahan kemudian pasal 35 Undang-Undang ITE. Mengenai penetapan pasal yang ditetapkan oleh kepolisian ini seperti apa, Bang? Ya, itu tadi yang saya bilang, kualitas itu berdasarkan klaster itu berdasarkan kualitas perbuatan gitu. Ya. Jadi umpamanya 310, 311 ya, itu pencemaran nama baik itu KUHP ya. Nah, pencemaran nama baik KUHP, dan kemudian 2627 Undang-Undang ITE yang dilakukan gitu melalui internet gitu, yang melalui penyebarannya melalui ya internet itu gitu. Nah, kan kalau 310 311 itu eh, secara umum gitu ya. Artinya pencemaran yang dilakukan apakah melalui media media surat kabar, apakah melalui surat menyurat yang disebarkan pada lebih dari 3 orang gitu ya. Artinya surat biasa, bukan bukan surat kabar gitu ya. Jadi informasi itu dalam bentuk surat tapi diedarkan pada lebih dari 3 orang. Artinya sudah dihitung banyak gitu, sudah tersebar gitu. Nah, itu yang melalui media biasa yang 310, 311 itu media yang tradisional gitu. Tetapi yang eh, 27 Undang-Undang ITE itu yang melalui laman internet, yang melalui penyebaran yang melalui internet gitu. Nah, memang ada, kalau dilihat dari ancaman hukuman, ada perbedaan gitu. Tetapi sebenarnya perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. 311 itu bisa sampai 8 tahun, sampai 8 tahun maksimalnya gitu ya. Yang yang Undang-Undang ITE itu ya 6 tahun gitu ya. Hmm. Tapi yang di 310 itu meskipun 8 tahun tapi juga ada ancaman yang minimalnya berapa, 8 bulan apa 1 tahun 8 bulan gitu. Nah, karena itu kalau hanya tuduhannya yang KUHP itu penegak hukum dalam hal ini penyidik jarang melakukan, bukan jarang, hampir tidak pernah, karena memang pasalnya ancamannya belum 5 tahun melakukan penahanan umpamanya gitu ya. Kalau 310 KUHP itu, kecuali 310 itu dikaitkan dengan 335. 335 itu perbuatan tidak menyenangkan ya. Walaupun hanya tidak, kayaknya sepertinya tidak ada nih pasal 335 itu tidak diterapkan di dalam kasus ini ya. Hmm. Nah, biasanya kalau kalau terbatas pada KUHP itu tidak dilakukan upaya paksa penahanan gitu. Tetapi kalau di internet, karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun ya, ancamannya itu 6 tahun kalau nggak salah ya, 6 tahun atau ya 6 tahun, maka itu biasanya yang tuduhan melalui internet itu disertai upaya paksa penahanan gitu. Nah, karena itu kan dulu ribut tuh, yang ada ibu-ibu mengeluh mengeluh karena pelayanan rumah sakit, kemudian dia ngeluhnya di internet, kan sempat ditahan itu, siapa namanya dulu itu yang pertama kali
perlakuan terhadap undang-undang undang-undang mengenai internet ini kemudian diterapkan gitu. Untuk pertama kali itu korbannya ada ibu-ibu siapa saya lupa namanya ya. Dan orang ribut di sana kan, meskipun perbuatannya uh, terkesan sepele gitu. Jadi memaki-maki orang atau melakukan apa namanya pencemaran nama baik melalui WA gitu atau melalui Facebook gitu ya atau media sosial atau apa gitu. Nah itu apa nampaknya sepele gitu, tetapi ternyata itu yang ketika diterapkan pertama orang merasa kaget karena ancamannya ternyata lebih besar ya, ancamannya lebih tinggi dari pencemaran nama baik yang dilakukan langsung secara secara langsung gitu. Begitu. Kalau soal pasal 35 Undang-Undang ITE yang pada klaster kedua begitu ya, ini Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Bang Fikar, yang mana kepolisian ini dalam konferensi pers tadi mengatakan ada dugaan unsur kesengajaan dari para tersangka yang dikatakan memang sengaja mengedit dan memanipulasi data ijazah. Mengenai pasal atau tuduhan ini seperti apa, Bang? Iya, itu artinya eh, lebih berat sebenarnya ya. Kalau kalau yang apa selain itu lebih pada apa namanya menyatakan sesuatu yang tidak benar gitu ya Hmm. dan diedarkan mencemarkan gitu. Tetapi yang kedua itu tadi yang pasal pasal berapa tadi 35 ya ya Ya, 35 itu Undang-Undang ITE. ITE itu disertai perbuatan apa namanya mengedit, mengelola gitu, mengelola apa namanya objek perbuatan ya sehingga dia menjadi bentuknya seperti seperti yang kemudian disebarkan gitu. Nah, jadi selain dia mencemarkan tapi juga ada rekayasanya gitu. Nah, biasanya bukan biasanya itu pasti apa ancaman hukumannya lebih berat gitu ya ketimbang hanya menyebarkan gitu. Nah karena itu kemudian polisi menerapkan itu karena apa mungkin penegak hukum atau polisi menganggap ini tidak hanya apa perbuatan penyebaran saja, tetapi juga ada rekayasa dari objek yang disebarkan gitu. Nah itu ya yang kemudian diterapkan oleh kepolisian. Nah, kalau melihat pasal-pasalnya itu pasti ancamannya lebih berat gitu ya. Karena ganda juga ya. Jadi tidak hanya satu perbuatan tetapi juga ada perbuatan yang lain yang mengikuti. Nah, karena itu apa dalam dakwaan dalam persangkaan kepolisian ini ya apa pasal-pasal itu diterapkan. Nah, tetapi kalau nanti kemudian naik ke penuntutan, belum tentu jaksa berpendapat seperti itu, gitu ya. Meskipun polisi umpamanya sudah menyusun apa kerangka sangkaannya seperti Hmm. itu, ya bahwa ada pencemaran nama baik, tapi juga ada rekayasa uh, objek yang ditujukan untuk arahnya juga pada penyebaran pencemaran nama baik dan seterusnya gitu. Nah, tapi itu nanti apa akan terserah kepada jaksa melihat fakta-fakta itu. Apakah fakta-fakta itu memang tergambarkan dari proses pemeriksaan? Nah, nanti akan dilihat ya ketika polisi sudah apa penyidik ya sudah menyerahkan kepada penuntut kepada jaksa. Nah kalau apa namanya kan ada waktu 2 minggu untuk dikembalikan ya. Jaksa tidak mengembalikan artinya jaksa setuju ya apa dengan konstruksi yang dibangun oleh polisi itu ya kemudian dia apa terapkan di dalam atau dia buat dalam satu dakwaan, surat dakwaan gitu ya, dalam satu surat dakwaan. Tetapi kalau jaksa merasa konstruksi ini tidak memenuhi, jaksa bisa mengembalikan. Dalam waktu 2 minggu itu bisa dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk gitu ya. Apakah menambah ataukah mengurangi umpamanya. Kalau mengurangi saya kira nggak perlu dikembalikan, tapi biasanya menambah gitu ya. Kalau jaksa kemudian menyimpulkan apa atau sependapat dengan polisi tetapi ternyata unsurnya kurang ada pembuktiannya, biasanya dikembalikan berkasnya
ya dikembalikan nih dengan catatan tambah keterangan ini tambah ini. Nah, ada catatannya dari jaksa. Gitu. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh kepolisian. Nah, kenapa begitu? Karena ini sebenarnya meskipun tindak pidananya ada di luar KUHP, ya kalau dulu kan pengertian yang di KUHP itu tindak pidana umum, ya, yang di luar KUHP itu tindak pidana khusus gitu, ya. Kalau dulu. Nah, tapi sekarang dalam praktek maksud saya itu ya, meskipun itu tindak pidana khusus ya, tetapi biasanya jaksa tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan karena jaksa hanya diberi kewenangan penyidikan pada undang-undang tertentu, umpamanya undang-undang korupsi saja. Ya itu kan itu tindak pidana khusus gitu ya. Nah, sedangkan undang-undang yang lain ya itu meskipun itu statusnya sebagai tindak pidana khusus, tetap penyidikannya dilakukan oleh kepolisian. Karena itu kemudian dikembalikan gitu. Nah, karena itu KUHP punya mekanisme 2 minggu itu, ya. Dalam 2 minggu jaksa bisa mengembalikan kepada kepolisian dengan petunjuk untuk dipenuhi di dalam pemeriksaan. Begitu, Mbak. Oke, ini kalau mengenai penelitian yang kemudian dilakukan begitu ya, Bang Fikar ya, ada statement dari salah satu tersangka yang mengatakan bahwa seharusnya sebagai ahli telematika itu tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka karena yang bersangkutan mengatakan punya hak begitu kan untuk melakukan penelitian terhadap dokumen publik. Apakah dalam aturan hukum pidana juga ada keterangan mengenai hal tersebut, Bang Fikar? Iya, seharusnya begitu ya. Seharusnya penegak hukum itu menempatkan apakah satu perbuatan itu hasil penelitian ya dari seseorang dari pelaku ya yang tidak punya kapasitas gitu atau pelaku yang tidak punya kewenangan untuk melakukan itu ataukah itu justru dilakukan oleh seorang ahli. Nah, ini yang seharusnya dilihat gitu ya, dilihat. Tapi batasannya adalah ketika suatu penelitian itu tidak menentukan atau tidak menunjukkan pada satu personil tertentu gitu, pada orang tertentu gitu ya. Jadi biasanya penelitian itu dilakukan oleh ahli meskipun objeknya adalah orang-orang tertentu atau subjek-subjek tertentu gitu ya. Tetapi dia tidak secara spesifik menyebutkan itu gitu, bahwa ada perbuatannya terbukti melakukan tindak pidana ini apa segala macam umpamanya ya, berdasarkan penelitian ahli. Nah, dia akan menyebutkan itu perbuatannya tetapi tidak mengidentifikasi orangnya. Tetapi ketika mengidentifikasi orangnya, maka itu menimbulkan kewenangan bagi kepolisian untuk menilai ini sebenarnya penelitian atau justru perbuatan yang mengarah pada satu tindak pidana, seperti itu. Nah, jadi boleh aja polisi, tapi bisa juga kesimpulan polisi ini bisa mentah lagi di depan jaksa ya atau di pengadilan gitu. Kesimpulan polisi yang menetapkan seorang ahli itu sebagai tersangka gitu ya, itu bisa 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 tidak terbukti atau bisa kabur atau bisa hilang ya ketika dinilai oleh pengadilan atau bahkan oleh jaksa gitu. Jaksa akan bilang ini nggak bisa umpamanya karena ini masih dalam level kewenangan atau kedudukan dia sebagai seorang ahli gitu. Jadi komentar ini gitu. Kalaupun dia menyebut nama umpamanya itu cuma bukan dimaksudkan sebagai tuduhan gitu. Tetapi pengemukakan fakta umpamanya seperti itu. Nah, bisa itu ya nanti saringan pertama itu ada di jaksa penuntut umum. Ya, apakah memang seorang ahli itu bisa dikualifikasi dengan keterangannya ya, dengan perbuatannya bisa dikualifikasi sebagai pelaku pidana atau justru dia penelitiannya itu hasil penelitiannya sebagai seorang ahli. Nah, itu saringan pertama di jaksa. Nah, kalau jaksa penuntut umum ini sependapat atau namanya tidak berpendapat lain atau sependapat dengan pendapat kepolisian, maka saringannya nanti di pengadilan. Ya, maka di pengadilan itulah yang akan
memeriksa apakah perbuatan ini kualifikasinya adalah hasil penelitian seorang ahli ataukah ini tindak pidana. Ya, itu nanti hakim yang akan menentukan. Nah, biasanya sebelum masuk ke pokok perkaranya, ya, belum masuk ke pokok perkara memeriksa secara material gitu, itu dikemukakan oleh penasihat hukumnya tersangka terdakwa itu di dalam eksepsi. Jadi ada dakwaannya, orang didakwa melakukan satu perbuatan atau satu kejahatan, dan perbuatan itu pelakunya adalah termasuk umpamanya baik ahli maupun yang bukan ahli, umpamanya gitu Hmm. ya, dimasukkan ke dalam situ. Tetapi kemudian penasihat hukum biasanya akan mengurai itu. Oke, tidak pas umpamanya dakwaan yang seperti ini disangkakan kepada tersangka karena tersangka adalah seorang ahli. Karena itu dia eh, pendapatnya itu tidak bisa dikualifikasi sebagai kejahatan seperti itu. Nah, itu bisa ya. Jadi saringan pertama itu ketika di dakwaan adalah di eksepsi. Nah, nanti biasanya kan kesimpulannya dengan kedudukan yang seperti ini, maka pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini gitu ya terhadap si ahli itu umpamanya. Nah, bahkan nanti pengadilan akan menentukan apakah perbuatan ahli itu memang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana atau sebenarnya perbuatan yang berkaitan dengan keahliannya gitu. Nah, sehingga nanti hakim akan menentukan umpamanya bisa jadi ya hakim menentukan memang gugur itu ya dakwaan yang dilakukan terhadap seorang ahli gitu ya terhadap pernyataan keahliannya, maka itu tidak memenuhi unsur pidana dan pengadilan negeri menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara itu umpamanya. Nah, bisa bisa Hmm. seperti itu. Jadi Hmm. Hmm. saringan pertama salah di jaksa, kalau jaksa kemudian menyetujui pendapatnya polisi, nanti saringan kedua di pengadilan itu di eksepsi. Belum masuk ke pokok perkaranya ya. Kalau udah pokok perkara itu kan memeriksa terbukti atau tidak dakwaannya kan begitu. Ini belum belum sampai pada pada fase perdebatan soal pembuktian perbuatannya terbukti atau tidak. Tetapi apakah yang dikualifikasi sebagai perbuatan ini memang perbuatan pidana atau justru produk dari satu keahlian? Begitu, Mbak. Artinya kan ini menjadi tantangan bagi pihak kepolisian, Bang Fikar, untuk kemudian melihat bahwa memang ada niat jahat begitu ya, atau memang mens rea dari para tersangka ini dalam penelitian yang dilakukan terhadap ijazah dalam hal ini adalah mantan Presiden Jokowi. Iya, iya, polisi harus bekerja keras itu, gitu. Bahwa ada seorang ahli meneliti keaslian satu dokumen, gitu ya, itu kan bukan tindak pidana, iya kan? Bukan tindak pidana gitu, ya. Apa penelitian ini, nah yang kemudian jadi tindak pidana itu kalau kemudian disebarkan gitu. Hmm. Tetapi kalau hasil penelitian itu justru dilaporkan ke kepolisian, ini loh sebenarnya ini ada pemalsuan Pak, umpamanya di sini segala macam aja laporkan ke polisi, nah itu udah benar. Sebenarnya yang benarnya begitu, ya ya mesti apa namanya ada perbuatan yang berdasarkan keahlian tertentu ini manipulasi ya sehingga itu bisa dikualifikasi sebagai kejahatan, mestinya ahli ini melaporkan ke polisi. Nah, bahwa ketika dilaporkan ke polisi kemudian diberitakan oleh media massa, nah itu sudah bukan tanggung jawabnya dia karena Hmm. bukan dia yang menyebarkan gitu ya, tetapi itu sudah menjadi satu news, sudah menjadi satu berita bahwa ada laporan kepolisian yang isinya seperti ini kan begitu kalau berita iya kan. Nah, dan itu akan tersebar bukan sebagai penyebaran secara sengaja sengaja penyebaran, tetapi ini satu proses penegakan hukum sebenarnya seperti itu. Nah, mungkin salah satu kehilapan bukan kehilapan kekurangan para ahli yang meneliti keaslian ijazah ini di situ ya dia keburu mempublikasikan gitu
Padahal sebenarnya lapor ke polisi aja dulu gitu ya, lapor ke polisi, ini loh ada pemalsuan ijazah gitu ya. Nah, kemudian di situ kemudian media massa meliput, nah itu udah liputannya bukan lagi murni pencemaran nama baik atau apapun gitu yang berkaitan dengan ijazah palsunya itu, tetapi lebih pada peristiwa melaporkan terjadinya satu kejahatan. Begitu. Meskipun kalau dalam kasus ini kan Barreskrim sudah pernah menggugurkan satu laporan ya Bang Fikar ya, yang mana memang sudah ada penelitian dari pihak kepolisian yang memang menyatakan bahwa ijazahnya ini asli. Tapi kemudian pihak-pihak yang saat ini menjadi tersangka kan kembali menarasikan bahwa mereka tidak percaya atas hasil dari Barreskrim dan masih tetap kekeh dengan pendirian mereka bahwa ijazah yang mereka teliti ini adalah ijazah palsu. Ya, ya seharusnya itu ditanggapi, ya ditanggapi dalam pengertian kan begini. Eh, Penghentian penyidikan oleh kepolisian itu bisa bisa dilawan dengan pra peradilan umpamanya. Tidak sah menentukan bahwa itu menghentikan penyidikan ini karena memang unsur kejahatannya yaitu ketidakaslian ijazahnya itu ada, udah bisa dibuktikan umpamanya oleh hasil laboratorium atau hasil keterangan para ahli dan sebagainya gitu. Nah itu mestinya seperti itu. Itu maksud saya penghentian oleh penyidikan ya itu bisa dilawan dengan pra peradilan ya. Nah itu satu. Yang kedua mestinya menurut saya para teman-teman yang melakukan penelitian ini juga melakukan gugatan perdata mestinya bersamaan Hmm. dengan itu ya kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pemalsuan itu ya, apakah umpamanya kalau ijazah itu Diknasnya ya, Kementerian Pendidikannya gitu ya, atau kepada lembaga sekolahnya, universitasnya umpamanya ya, juga kepada orang yang memang menggunakan ijazah palsunya umpamanya, itu digugat secara perdata gitu ya. Jadi bisa dua pembuktiannya. Kalau pembuktian pidana kan itu akan didasarkan pada pemeriksaan di kepolisian ya. Nah bisa jadi umpamanya polisi polisi tidak meneruskan itu ya karena pertimbangan tertentu ya, bisa jadi kan seperti itu gitu ya. Nah, tetapi kalau di perdata itu pengadilan yang akan memutuskan ya apakah benar itu asli atau tidak, perdebatannya di peradilan perdata. Nah mestinya itu ya sejak awal orang-orang ini mestinya menempuh dua jalur itu gitu Mhm. ya, laporan polisi tapi juga menggugat secara perdata itu atas nama rakyat Indonesia umpamanya, menggugat pejabat publiknya yang menggunakan ijazah palsu umpamanya seperti itu. Nah, bisa seperti itu. Nah, nanti pengadilan akan menentukan apakah benar pejabat publik ini menggunakan ijazah palsu atau tidak. Nah, maka forum perdata itu bisa juga membuktikan. Begitu, Mbak. Oke, terakhir Bang Fikar dari saya. Ini kalau Ya. misalnya nanti sudah ada penetapan tersangka, kemudian akan berlanjut lagi sampai ke pengadilan. Di sidang pengadilan nanti atau di persidangan nanti, artinya wajib bagi mantan Presiden Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya di hadapan publik, Bang Fikar? Atau seperti apa dalam hukum pidana? Nah, ini akan tergantung pada majelis hakimnya gitu ya. Apakah hakim atau pengadilan hanya akan menyimpulkan bahwa ada pencemaran nama baik karena menyebarkan sesuatu yang dianggap palsu, itu didasarkan hanya pada dari katanya atau keterangan dari pihak ya, dari pihak-pihak saja gitu. Seharusnya juga dibawa ke pengadilan itu ijazahnya ya, harusnya dilihat keasliannya juga di samping keterangan-keterangan para pihak gitu umpamanya Dikbud, universitas gitu ya, atau pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan ijazah itu, dan ijazahnya sendiri mestinya dibawa ya, mestinya hakim meminta untuk diperiksa juga di pengadilan gitu ya, dibawa ke pengadilan sebagai alat bukti. Begitu, Mbak.
Oke, jadi nanti kita harus melihat bagaimana keputusan hakim ya, Bang Fikar ya, untuk kemudian menentukan apakah ijazahnya perlu untuk ditunjukkan pada publik atau hanya sekedar pasal-pasalnya saja yang akan diselidiki. Iya, Baik, iya, Bang Fikar, terima sedikit lagi. kasih. Enggak, sedikit gini. Kan menjadi tidak logis kalau orang didakwa mencemarkan nama baik karena menyebarkan berita palsu. Kalau Ya. barang yang disebut palsu itu tidak diperiksa di pengadilan. Iya kan? Kan tidak logis gitu. Iya kan? Mhm. Nah, karena itu pengadilan punya kewenangan penuh untuk memeriksa itu. Begitu, Mbak. Kita tunggu di Oke. pengadilan. Nah, Baik, kita akan menunggu di pengadilan nantinya bagaimana yang akan terjadi dalam dinamika polemik ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini. Bang Fikar, terima kasih banyak untuk kesempatannya oke. dalam Tribun Fokus kali ini. Semoga di lain waktu ada Oke. kesempatan lagi untuk berbincang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Fikar. Yuk, sama-sama. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar hukum pidana Bang Abdul Fikar Hajar dalam Tribun Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.